Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Bapak Heri Kusuma pada pembelajaran daring matematika wajib kelas 10. Baik, kali ini kita akan belajar perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai sudut-sudut istimewa ya. Jadi perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa mulai dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Baik itu sin, kemudian cos tangen sampai dengan kotangen yang sudah kalian hafalkan. Nah, sekarang kita akan belajar perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Dulu sudah saya pernah singgung ya. Jadi kuadran itu ada 4. Ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, di sini misalkan saya mempunyai sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian, di mana setiap lingkaran itu ketika satu putaran akan menempuh 360 derajat. Maka dari itu, di sini mulai dari 0 ya. 0 derajat. Kemudian berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Di sini 0 sampai dengan 90 derajat berada di sini. Nah, 0 derajat sampai dengan 90 derajat ini merupakan kuadran pertama. Jadi ya, ini merupakan kuadran pertama. Kuadran 1. Nah, kuadran 1 rentangnya berarti kuadran 1 rentangnya mulai dari 0 derajat sampai dengan misalnya sudutnya theta ya, itu sampai dengan 90 derajat. Kemudian dari 90 derajat berputar ke sebelah sini sampai dengan 180 derajat. Ini merupakan kuadran 2. Jadi 90 derajat sampai dengan 180 derajat itu merupakan kuadran 2. Ya, kuadran kedua. Nah, sekarang kita tulis nih K2-nya. K2-nya mulai dari 90 derajat tetanya sampai dengan 180 derajat. Gitu. Tapi 90 ini nggak masuk ya. Artinya itu lebih besar dari 90 derajat tetanya. Gitu, sudutnya maksudnya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga itu mulai dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Gini ya. Ini merupakan kuadran ketiga. Seperti itu. Lalu dilanjutkan lagi nih dari 270 derajat sampai dengan satu putaran penuh yaitu 360 derajat balik lagi. Ini merupakan kuadran keempat. Nah, sudah ya. Nah, kita tulis dulu nih yang kuadran 3 rentangnya. Kuadran 3 itu mulai dari 180 derajat kurang dari theta kurang dari sama dengan 270 derajat. Lalu untuk yang kuadran keempat itu mulai dari 270 derajat kurang dari theta kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, ini batas-batas dari kuadrannya. Gitu. Nah, untuk kuadran pertama dari 0 derajat sampai 90 derajat itu ditempati oleh sudut-sudut istimewa. Ada 0 derajat, ada 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat yang sudah kalian hafalkan semuanya. Ya. Jadi dalam trigonometri itu kan ada sin, ada cos, tan sampai kotangen. Semuanya ada di situ. Nah, untuk kasus yang kuadran 1, kuadran 1 nilainya itu semuanya positif. Baik mulai dari sin, cos, tangen semuanya positif. Jadi dapat ditulis nih di sini ya. All positif. Kuadran 1 nilainya all positif, semuanya positif. Itu diingat-ingat. Karena nilainya nggak ada yang negatif, sin 0, 0, sin 30 derajat setengah. Nilainya tidak ada yang negatif, semuanya positif. Nah, untuk yang kuadran kedua itu nilainya yang positif itu hanya sin. Ya, ingat-ingat dari 90 derajat sampai 180 derajat itu trigonometrinya yang positif itu hanya sin saja. Sin itu positif. Terus yang lainnya apa? Yang lainnya itu negatif seperti cos, kemudian
tan, kotangen itu negatif. Kecuali sin itu kan kebalikannya apa ya sin ya? Kosek gitu ya. Berarti sin dan kosek itu positif. Tapi cukup dihafalkan saja sin positif, yang lainnya negatif. Gitu. Untuk yang kuadran 3 ini yang positif hanya tan. Itu ya, tan positif. Kemudian untuk yang kuadran 4 ini yang positif itu hanya cos. Nah, untuk ngafalinnya gampang ya. Mulai dari kuadran 1 positif semua, kuadran 2 yang positif cuma sinnya, yang kuadran 3 yang positif cuma tannya, kuadran 4 yang positif cuma cosnya. Nah, bisa disingkat tuh ya. Biasanya biar bisa singkat all sin tan cos. Sin tan cos. Nah, bisa nih menggunakan ini. All sin tan cos. Artinya kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 sinnya aja, kuadran 3 tannya aja, kuadran 4 cosnya aja yang positif. Gitu ya. All sin tan cos. All sin tan cos. Gitu. Nah, sekarang di kuadran 2, di kuadran 3 dan kuadran 4 itu ada rumusnya. Kalau kalian disuruh menentukan misalnya sin 120. Nah, 120 tuh ada di kuadran 2 kan rentangnya antara 90 sampai 180. Kalau 120 berarti kan ada di sini nih. Di kuadran 2. Terus rumusnya bagaimana? Gampang aja ya. Untuk yang kuadran 2 kita pakai rumus yaitu 180 dikurangi dengan sudut alfa ya. Pakainya 180 dikurangi dengan sudut alfa. Gitu. Kemudian untuk yang kuadran 3 kita pakai rumus 180 ditambah dengan sudut alfa. Nah, ini penting harus dihafal dulu nih. 180 tambah sudut alfa. Nah, kemudian untuk yang kuadran keempat itu sama dengan 360 dikurangi sudut alfa. 360 dikurangi sudut alfa. Loh, kok di sini kuadran satunya nggak ada? Iya, nggak ada. Nggak usah. Karena kuadran 1 itu ditempati oleh sudut-sudut istimewa. Mulai dari 0 sampai 90 derajat. Nggak usah. Gitu ya. Yang kita cari yang kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Menggunakan rumus 180 min alfa, 180 plus alfa, dan 360 min alfa. Langsung ke contohnya aja biar paham ya. Relax, santai, tenang gitu. Misalnya kalian disuruh untuk menentukan sin 180 derajat nih. Ya kan? 180 derajat. Nah, 180 derajat itu lurus dengan 0 kan? Lurus dengan 0. Berada di kuadran 2. Karena lurus sama dengan 0, maka dari itu sama dengan sin 0 aja. Sin 0 derajat. Sementara sin 0 derajat yaitu berapa? 0. Ya. Terus kita lihat sin 180 derajat itu berada di kuadran 2. Kuadran 2 sinnya positif enggak? Ya tetap positif. Kita tulis positif. Gitu. Nah, misalkan ada contoh soal lagi. Sin 120 derajat. Nah, sin 120 derajat. Terus bagaimana caranya? Nah, kita tulis saja, kita masukkan rumusnya. 120 derajat itu berada di kuadran mana? Berada di kuadran kedua. Gitu. Jadinya kita pakai rumus yang kuadran kedua yaitu 180 dikurangi dengan alfa. Kita tulis aja sin 180 derajat dikurangi dengan alfa. Nah, alfanya ini loh ya. Alfanya itu kita cari berapa supaya 180 dikurangi dengan alfa itu hasilnya 120. Jadinya ketemu 180 dikurangi 60 nih. Nah, ketemu ya, ini ya.
180 derajat dikurangi 60 derajat itu ketemunya 120 derajat. Maka dari itu kalau ada rumus seperti ini sin 180 dikurangi alfa, maka hasilnya adalah sin alfa. Ini hasilnya sin alfa. Alfanya 60. Berarti ini sama dengan sin 60 derajat. Gitu, gampang aja. Kan udah hafal ya sudut-sudut istimewanya. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Nah, sin 60 derajat setengah akar 3. Berarti sama aja sin 120 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Tapi kita lihat dulu. 120 derajat kan kuadran 2 tuh. Sinnya positif enggak? Positif ya, tetap positif. Gitu, setengah akar 3. Tapi berbeda jika contoh soalnya seperti ini nih. Cos 120 derajat. Itu sama aja di kuadran 2 ya. Maka kita pakai rumus 180 dikurangi alfa juga. Jadinya tetap cos 180 derajat dikurangi alfa. Alfanya berapa? Supaya 180 derajat dikurangi alfa jadinya 120. Yaitu tetap 60 derajat. Gitu. Jadinya ini dapat ditarik kesimpulan cos 60 derajat. Gitu. Nah, cos 60 derajat berapa? Cos 60 derajat berapa? Ayo. Cos 60 derajat itu sama dengan berapa? Ayo, masih ingat apa enggak? Cos 60 derajat. Ya, kalau cos 90 derajat itu kan 0. Ya kan, kalau cos 60 derajat semakin ke sini berarti setengah, gitu ya, setengah. Tapi kita lihat dulu, cos 120 derajat itu berada di kuadran 2. Sementara di kuadran 2 yang positif itu cuma sin, berarti cosnya itu negatif. Nah, kasih aja negatif. Berarti cos 120 derajat hasilnya adalah negatif 1/2. Gitu, gampang kan? Gampang. Misalnya ada contoh lagi. Berapa ya? Ada tan misalnya 150 gini. Tangan 150. Tan 150 derajat. Gitu ya, karena 150 derajat itu berada di kuadran kedua, kita pakai rumus yang kuadran kedua, maka ini bisa kita tulis tan 180 derajat dikurangi alfa. Nah, alfanya berapa supaya jadi 150? Berarti alfanya itu 30 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini sama aja tan 30 derajat. Ayo, tan 30 derajat berapa? Tan 30 derajat itu sama dengan 1/3 akar 3. Kita lihat di sini kembali lagi. Tan 150 derajat berada di kuadran kedua dan tannya nilainya negatif karena sinnya hanya sin yang positif. Berarti ini kasih negatif. Udah selesai. Gampang ya. Gampang. Kemudian misalkan tak kasih contoh satu soal lagi. Misalkan kalian disuruh menentukan cos 225 derajat gitu ya. Waduh, berapa nih cos 225 derajat? Jangan pusing dulu, tenang, santai ya. Hemat energi, santai, jangan pusing dulu. Cos 225 derajat. 225 derajat itu berarti dia berada di kuadran ke-3 karena rentannya kan 180 sampai 270. 225 ada di sini nih, di kuadran ke-3. Maka kita pakai rumus yang kuadran ke-3 yaitu 180 plus alfa. Jadinya ini dapat kita tulis menjadi cos gitu ya. 180 derajat plus. Nah, plus alfanya tuh berapa? Karena di sini 225, 180 ditambah berapa supaya menjadi 225, yaitu plus 45.
Nah, berarti di sini jadinya cos alfa. Alfanya 45, berarti cos 45 derajat. Nah, cos 45 derajat itu berapa? Cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2. Tapi hati-hati lagi di sini. Hasilnya nggak langsung setengah akar 2 cos 225 derajat itu. Kita lihat ke kuadrannya. Kuadran ketiga yang positif itu hanya tannya saja. Cos, sin, dan sebagainya kecuali kebalikannya tan itu semuanya negatif. Berarti cosnya juga negatif. Tinggal dikasih aja negatif di sini. Nah, karena di kuadran 3 cosnya negatif, yang positif hanya tan. Gampang kan? Oh iya, gampang. Jangan dibuat pusing. Oke? Tak kasih contoh satu lagi ya, biar tambah semangat. Ya, materi gampang harus semangat. Tak kasih contoh satu lagi. Nah, misalnya di sini saya membuat soal sin berapa ya? Sin 315 derajat. Misalnya gini ya. Nah, kita lihat 315 derajat itu berada pada kuadran berapa? 315 berada di kuadran 4. Berarti kalau di kuadran 4 kita pakainya rumus yang kuadran 4 dong. Kuadran 4 dong ya, 360 dikurangi alfa. Nah, berarti di sini kita dapat tulis sin 360 derajat dikurangi dengan, nah, alfanya berapa? Supaya 360 derajat dikurangi dengan alfa itu hasilnya 315, yaitu dikurangi dengan 45 derajat. Sehingga diperoleh sin alfa. Alfanya 45, berarti sin 45 derajat. Nah, sin 45 derajat berapa tuh? Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, tapi jangan selesai dulu di sini. Sin 315 derajat hasilnya setengah akar 2. Ya, salah. Karena belum kita lihat 315 derajat di kuadran 4 yang positif hanya cos. Sin ya negatif. Kita kasih di sini negatif. Oh, gitu ya, gampang. Iya, gampang ya. Semangat. Jadi harus semangat. Oke. Baik, jadi itulah perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Sebenarnya tuh rumusnya banyak sekali, tapi nggak usah ngafalin rumus banyak-banyak ya. Tinggal ngafalin ini aja. Kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nih rumusnya ini dipegang, dan di sini all sin tan cos ini juga dipegang nih. Dihafalin juga ya. All itu plus, di kuadran 1 itu positif semua. Kuadran 2 yang positif hanya sin. Kuadran 3 yang positif hanya tan. Kuadran 4 yang positif hanya cos. Nah, udah gampang, nggak usah ngafalin rumus yang sebegitu banyaknya seperti di buku ya. Terlalu banyak nanti tambah pusing gitu.